Alat dan bahan. Yang pertama itu pensil dan penghapus, kemudian mistar atau penggaris, pensil warna, spidol warna, dan pulpen jika perlu, kertas karton. Baiklah, itulah tadi alat dan bahan. Selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama itu kita harus menentukan di mana letak judul. Di sini saya letakkan judul di bagian pojok paling atas, posisinya di tengah. Judulnya yaitu menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha masyarakat. Kemudian menuliskan faktor yang mempengaruhi keberagaman jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, di sini saya untuk setiap jenisnya itu saya menggunakan tanda lambang segitiga. Di sini ada 3 jenis, jadi saya membuat 3 segitiga, kemudian saya tuliskan jenis-jenisnya, lalu membuat di mana letak untuk contoh-contoh keberagaman jenis usaha. Di sini saya membuat 4 kotakan dulu persegi panjang, kemudian saya gambar satu persatu. Karena di sini membuat 4 sebab ada 4 contoh yang akan saya lampirkan. Yang pertama tadi saya membuat kapas, kemudian saya membuat kapas yang diolah menjadi bahan baku pakaian. Kemudian yang ketiga itu ada pakaian yang bermeteran, kemudian ada pakaian di toko, pakaian yang dijual. Kemudian saya menuliskan penjelasan tersebut satu persatu menggunakan spidol warna kuning. Baiklah, inilah hasil dari carta yang saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari carta yang sudah saya buat tadi. Di sini saya mengambil kelas 5, tema 8, subtema 3, dan pembelajaran 3. Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kondisi geografis Indonesia yang beragam. Di sini tuh yang dimaksudnya itu dari kondisi geografis itu dari
atau letak permukaan bumi, penampakan alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu contoh keberagaman jenis usaha. Yang pertama ini ada petani karet memproduksi kapas sebagai bahan baku. Nah, jadi pertama kali mengelola kapas ialah petani kapas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi bahan pakaian. Kemudian jika sudah menjadi bahan pakaian seperti ini, yang terakhir setelah dari industri tekstil yang ada membuat bahan oleh penjual pakaian dalam bentuk meteran atau biasa disebut memenuhi kebutuhan sandang, dan akan membuat pakaian jadi itu dia melalui beberapa proses tadi. Keempat, contoh gambar ini menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan itu membuat masyarakat saling bergantung pada satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari carta yang telah saya buat. Format penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini saya mengambil kelas 5, semester 2, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran ketiga, mata pelajaran PKN. Visi dasarnya yang pertama itu 3.3 menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Indikatornya 3.3.1 mengamati gambar atau foto atau video atau teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan masyarakat. Kemudian kompetisi dasarnya 4.3 menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Indikatornya 4.3.1 mengamati gambar atau foto atau video atau teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, yang pertama itu adalah penilaian sikap, prosedur penilaian prosedur, teknik penilaian, non-tes, bentuk penilaian, lembar observasi, instrumen penilaian proses. Yang pertama, instrumen penilaian sikap. Deskriptor. Di sini terdapat beberapa kriteria sifat. Sifat yaitu contohnya yang pertama ini percaya diri. Kemudian di sini bisa dilihat ada beberapa
yang harus dipenuhi oleh siswa yaitu pertama sangat baik, itu poinnya 4, sangat atau bisa disebut dengan SM. Baik itu poin ketiga, MB. Cukup poinnya 2, MT kurang poinnya 1, BT. Di sini yang pertama percaya diri. Percaya diri yang pertama itu berani tampil berbicara. Yang kedua, berani menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketiga, berani mengajukan diri menjadi contoh. Untuk di bagian sangat baik. Sedangkan di bagian baik atau MB memenuhi 2 kriteria, misalnya seperti kriteria 1 dan 2, maka dia akan mendapatkan poin 3. Cukup atau MT memenuhi 1 kriteria saja. Dari ketiga ini dia hanya memenuhi 1 kriteria. Kemudian kurang, tidak memenuhi kriteria sama sekali. Selanjutnya di sini untuk kriteria sikap disiplin, bertanggung jawab, ini sama seperti halnya kriteria yang tadi untuk penilaiannya. Kriteria percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, nilai predikat. Nah, di sini misal di sini 1 ini SM, 2 ini MB, 3 ini MT, dan 4 BT. Di sini maksudnya itu SM ini berkembang, belum terlihat. Misalnya di sini siswa Farel dalam percaya diri, berarti di sini kita checklist di nomor 2. Kemudian disiplinnya itu dia sudah sangat baik, jadi di checklist nomor 1, bertanggung jawab juga. Untuk predikat itu A, nilai A itu dia mendapatkan nilai 100 hingga 86. Nilai B itu sama dengan artinya 85 sampai 70. Kurang dari 60. Penilaian pengetahuan. Di sini ada 4 contoh soal. Yang pertama itu pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan faktor kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kedua, penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi. Ketiga, bahan baju dalam bentuk emperan kebutuhan. Dan keempat, sebelum industri tekstil, siapa yang pertama kali mengelola kapas menjadi bahan baku pakaian? Kemudian jawabannya itu nomor 1, posisi pegunungan, dataran tinggi dan rendah, posisi atau letak permukaan bumi, penampakan alam, dan sebagainya.
Nomor 2, kebutuhan sandang. Nomor 3, bakal. Nomor 4, petani kapas. Yang terakhir, penilaian keterampilan. Prosedur penilaian prosedur. Teknik penilaian tes. Bentuk penilaian lembar observasi. Di sini ada contoh tabel penilaian keterampilan. Ada teknik, bentuk instrumen, contoh butir instrumen, contoh waktu pelaksanaan keterampilan. Nah, yang pertama itu di sini praktik atau biasa disebut dengan kerja lapangan. Bentuk instrumennya itu unjuk kerja memprestasikan hasil diskusi tentang faktor yang mempengaruhi keragaman usaha. Contoh butir instrumen, lihat pada lampiran. Waktu pelaksanaan saat pembelajaran dan setelah pembelajaran selesai. Penilaian untuk pembelajaran atau pencapaian buat teks perusahaan menceritakan tentang keragaman jenis usaha yang telah dijelaskan. Contoh butir instrumen, lihat lampiran. Waktu pelaksanaan saat pembelajaran dan setelah pembelajaran selesai. Keterangan penilaian untuk sebagai dan atau pencapaian pembelajaran.